Hello Sobat Universe, welcome to channel Movie Man Universal. Saatnya kami akan menemani waktu luang kalian dengan review film-film terbaik sepanjang masa. Sebuah film dengan plot twist tak terduga. Film yang berjudul White Bird in Blizzard ini menceritakan seorang wanita berusia 17 tahun bernama Cat. Ia kehilangan ibunya secara misterius hingga membuat ia menjadi wanita nakal yang selalu rutin berkembang biak. Aduh. Lalu apakah ibunya akan ketemu? Oke, langsung saja kita mulai. Tapi sebelum itu, intro dulu. Di awal film menceritakan Cat yang baru saja pulang sekolah. Ia mampir dulu ke rumah pacar 5 langkahnya, yaitu Bill. Namun ibunya menjawab, Bill tak ada di rumah. Lalu Cat pun pulang. Ia terkejut saat melihat ayahnya di rumah pada siang hari. Lalu ayahnya berkata bahwa ibunya telah hilang. She's gone. What do you mean she's gone? Namun di sini Cat malah tak mencemaskan hal tersebut dan menenangkan sang ayah dengan berkata, ibunya akan segera kembali. Cat yang berada di kamar menceritakan kehilangan ibunya kepada pacarnya. Namun pacarnya tak menanggapi dengan serius. Cat sebenarnya sangat ingin ke rumah pacarnya karena sudah seminggu lebih ia tidak bercocok tanam. Namun pacarnya menolak. Di malam itu, Cat berada di hamparan salju yang luas dan menemukan ibunya yang terbaring di tanah. Namun semua itu ternyata hanyalah mimpi. Cerita sedikit flashback di perjalanan kedua orang tua Cat, di mana sang ibu yaitu Eve merupakan wanita idaman seperti model bagi semua pria, sedangkan sang ayah, Brooke, adalah seorang yang biasa namun mempunyai masa depan yang menjanjikan. Setiap hari yang ada di pikiran Eve hanyalah urusan kesempurnaan rumah tangga, mulai dari memasak hingga kebersihan. Sampai hal itu membuatnya dilanda kebosanan, ditambah sifat suaminya yang semakin dingin yang membuat Eve nampak depresi. Hingga mereka sering berpisah ranjang, dan Brooke malah lebih memilih memainkan batang tongkolnya menggunakan tangannya sendiri. Lalu lahirlah putri cantik bernama Cat. Eve yang sangat mencintai putrinya. Akan tetapi saat Cat sudah berusia 17 tahun, ibunya pun seolah membenci Cat yang kalah cantik dan seksiah dengan anaknya sendiri dan membuat hubungan antara ibu dan anak menjadi renggang. Sehari setelah kehilangan ibunya, Cat dan ayah melaporkan ke kantor polisi. Di sana mereka bertemu dengan seorang Pak Detektif atau saya singkat Pak D saja ya. Lalu Pak D akan membantu menemukan ibunya yang hilang dengan menyarankan untuk mencari informasi seputar ibunya. Di mobil, sang ayah merasa sangat kehilangan. Dia takut kalau ibunya melarikan diri dari rumah dan berselingkuh dengan laki-laki lain. Cat lalu diminta ayahnya untuk menemui psikiater agar mentalnya tidak terganggu. Kemudian ia diwawancara oleh Dr. Tyler. Cat berpikir bahwa ibunya selingkuh dan meninggalkan dia dan ayahnya. Di sini ia malah merasa bahagia karena itu bisa membuat kesehariannya terbebas. Sebelum pulang, Cat bercerita bahwa ia sering melihat ibunya di hamparan salju luas dan meminta tolong. Cat mempunyai 2 orang teman akrab, yaitu bernama Beth dan Mickey. Ia curhat kalau ada yang aneh dengan pacarnya karena tiap kali diajak untuk mantap-mantap, ia selalu menolak. Padahal selama berpacaran, hubungan mereka baik-baik saja, selalu romantis dimanapun berada. Bahkan puncaknya saat ia dan pacarnya, yaitu Bill, berada di kamarnya yang kosong.
Di sini Kate menyerahkan lapis kukus anget miliknya kepada Phil, dan siapa yang menolak, ya kan? Disitulah pertama kali Kate berkembang biak, dan setelah itu entah kenapa Phil selalu menolak tiap kali Kate meminta untuk nambah lagi. Merasa hasratnya yang tak tersalurkan, Kate kemudian datang ke rumah Pak Detektif dengan alasan mendapatkan info terbaru mengenai kehilangan ibunya. Tapi sebenarnya ia sudah gak tahan lagi, ya kan? Pak D yang sangat peka akan hal itu menanyakan bahwa tujuannya sebenarnya bukan untuk info kehilangan ibunya, melainkan untuk menggodanya. Wele. Lalu Pak D pun menunjukkan kejantanannya. Pak D pun menyentuh tubuh Kate mulai dari rambut, lalu mulai ke bawah untuk mengecek tingkat kekenyalan Nutrijel miliknya. Dan tentunya di adegan ini mereka saling menjalin hubungan tali silaturahmi yang sangat erat. 2 tahun lebih setelah ibunya menghilang, Kate melanjutkan kuliah di luar negeri hingga menjadi mahasiswi yang cantik, cerdas, dan tentunya menggoda. Saat masa libur semester tiba, Kate memutuskan untuk pulang. Di bandara, sang ayah menjemput putrinya dan di mobil bercerita bahwa ayahnya sudah menemukan ibu baru. Itu membuat Kate senang karena ia berpikir bahwa ibunya yang dulu telah meninggalkan ayahnya demi laki-laki lain. Tak lupa keesokan harinya, Kate juga mampir ke tempat Pak Detektif. Pada malam itu, Pak D bercerita mengenai kasus hilangnya ibu Kate 2 tahun lalu. Pak D berkata kalau mungkin ibunya telah mati dibunuh oleh ayahnya sendiri karena ketahuan selingkuh. Kate pun marah dengan perkataan Pak D dan pergi meninggalkannya. Di perjalanan, Kate mulai berpikir tentang cerita detektif itu. Kemungkinan satu-satunya orang yang tahu adalah pacarnya dulu, yaitu Phil. Karena dulu sepertinya sang ibu selalu menggoda Phil, seolah menebar tubuh seksi aduhai semelohai di hadapan pacarnya sendiri. Bahkan ia pernah memergoki pacarnya bermesraan di dapur dengan sang ibu. Kate menduga kalau ayahnya memergoki ibunya yang sedang berkembang biak dengan Phil, dan karena cemburu, ibunya pun dibunuh. Menurut kalian, apa benar keduanya ini? Lanjut dulu. Keesokan harinya, Beth dan Mickey bermain ke rumah Kate dan meminum sebotol jamu. Saatnya Anda minum Baygon. napas segera melegakan secara tersengal-sengal. Jaminan mutu. Kate membahas tentang kehilangan ibunya 2 tahun lalu dan juga cerita dari Pak D. Sebenarnya kedua temannya ini sudah menduganya dari dulu, tapi mereka merasa tak enak kepada Kate. Beth lalu mengalihkan pembicaraan dengan merasa jamunya kurang dingin. Napas segera melegakan secara tersengal-sengal. Jaminan mutu. Ia menuju freezer yang tak jauh dari situ, dan saat ingin membukanya, freezer itu digembok, dan tiba-tiba ayah Kate datang dan memarahi mereka hingga menyuruh semua temannya untuk pulang karena sudah larut malam. Tentu saja hal itu membuat Kate marah dan merasa curiga. Kenapa freezernya digembok? Apa isi di dalam freezer itu? Kate yang mengantar teman-temannya untuk pulang tak sengaja bertemu Phil dan memohon kepada Phil untuk berkata sejujurnya tentang kejadian sebenarnya mengenai kehilangan ibunya. Namun ia menolak. Tapi di sini Phil sedikit berbaik hati dan hanya bisa memberi petunjuk kepada Kate bahwa satu-satunya orang yang mengetahui keberadaan ibunya adalah ayahnya sendiri. Jika ingin tahu, tanyalah kepada ayahmu sendiri. Kate teringat akan freezer yang terkunci dan juga akan mimpi-mimpinya tentang ibunya yang selalu berada di salju yang dingin. Kate berasumsi bahwa freezer itulah yang menjadi kuburan ibunya sendiri. Kate lalu membuka freezer yang digembok. Untungnya Kate ingat akan kode gembok tersebut karena gembok itu yang biasa dia pakai saat masa kecilnya. Freezer pun terbuka, dan setelah mengobrak-ngabrik isinya, tiba-tiba, What are you doing? ayahnya datang dari belakang dan Kate menangis memeluk ayahnya. Bertelur
Keesokan paginya, Kate berada di bandara untuk kembali kuliah. Namun, ia terus berpikir akan perkataan Pak D, teman-temannya, dan juga mimpinya yang berada di salju, yang ada sangkut pautnya dengan freezer. Dan pertemuan di bandara itu menjadi akhir dari pertemuan mereka. Karena seminggu setelah Kate pergi, ayahnya ditangkap polisi dengan tuduhan membunuh ibunya. Ternyata, mayat ibu Kate memang disimpan di dalam freezer. Maka dari itu, ketika teman-teman Kate ingin membuka freezer yang digembok, ayah Kate langsung mengusir mereka. Dan setelah kejadian itu, jenazah ibu Kate dibawa ke bukit untuk dikuburkan. Karena sudah 2 tahun berada di dalam freezer, tubuh ibu Kate cepat membusuk dan hilang. Ayah Kate diketahui membunuh ibunya setelah dia bercerita ke semua orang dalam keadaan mabuk saat berada di bar. Penasaran kan kenapa sang ayah membunuh istrinya? Nah, ini jawabannya. Sebelum film diakhiri, ada scene terakhir di mana saat ibu Kate baru pulang berbelanja, ia mendengar suara rintihan dari kamarnya, yang tentu saja ibunya menduga kalau suaminya sedang berselingkuh dengan karyawan kantornya. Namun saat pintu terbuka, ibu Kate sangat terkejut karena siapa yang berada di dalamnya. Ternyata ia adalah Bill yang sedang beradu pedang dengan suaminya sendiri, yang tentu saja membuat istrinya gila dan ayah Kate pun membunuh istrinya sendiri. Dan film pun selesai. Sebetulnya cerita dari film ini sederhana. Hanya saja alur cerita yang maju mundur membuat penonton makin penasaran. Tentunya penasaran akan adegan bercocok tanamnya. Sekian pembahasan kali ini dan tunggu pembahasan film selanjutnya. Jika ada kesalahan, saran, dan kritik silakan tulis di komentar. Silakan tulis juga di komentar sebanyak-banyaknya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng untuk mengetahui update pembahasan film dari Movie Man Universal. Bye.